Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002. Saya adalah mahasiswi Tadris IPA A semester 3 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, pada video ini saya akan mereview salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu yang berjudul Belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, dalam materi belajar ini terdapat 4 subbab utama. Yang pertama yaitu pengertian belajar, yang kedua adalah proses belajar, yang ketiga teori belajar, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian terdapat beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Nah, di sini saya paparkan 3 pendapat para ahli tentang pengertian belajar. Yang pertama yaitu pendapat dari Arthur J. Gates, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan, atau learning is the modification of behavior through experience and training. Kemudian pendapat tokoh kedua yaitu dari Hilgard dan Bauer, yaitu belajar itu selalu berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya secara berulang-ulang dalam situasi itu. Kemudian, pengertian belajar menurut Morgan yaitu belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, kemudian terdapat elemen-elemen penting yang mencirikan tentang pengertian belajar, di antaranya yaitu sebagai berikut. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan dalam belajar terjadi melalui pelatihan atau pengalaman. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan harus relatif mantap. Tingkah laku yang berubah karena belajar meliputi berbagai aspek kepribadian. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Belajar adalah suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng. Belajar merupakan proses yang secara umum menetap. Kemudian, subbab yang kedua yaitu proses belajar. Nah, proses dapat diartikan sebagai perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri anak. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada sebelumnya. Nah, karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut timbul melalui fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Menurut Jerome S. Bruner, dalam proses pembelajaran, anak menempuh 3 fase. Yang pertama yaitu fase informasi, yaitu tahap penerimaan materi. Yaitu di mana pada fase ini anak menerima informasi dari lingkungan sekitarnya, lalu masuk ke dalam otak mereka. Pada fase kedua yaitu fase transformasi. Nah, pada fase transformasi ini terjadi pengubahan materi dalam memori, yaitu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, materi yang mereka dapat itu dimasukkan ke dalam otak, diubah menjadi suatu hal yang abstrak untuk digunakan di masa depan. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase evaluasi, di mana pada fase ini terjadi penilaian penguasaan materi, yaitu penggunaan materi-materi yang telah mereka dapatkan sebelumnya untuk memecahkan masalah. Jadi bagaimana mereka dapat memecahkan masalah dari materi yang telah mereka dapat. Nah, berikutnya yaitu teori belajar. Nah,
Di sini terdapat 3 teori, yaitu teori behavioristik, kognitif, dan humanistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik, mengungkapkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sedangkan teori yang terakhir yaitu teori humanistik, yang mana pada teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Saya bahas dari faktor internalnya dulu. Faktor internal terdiri dari 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisiologis dan yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek fisiologis meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah, seperti kondisi kesehatan indera pendengar, indera penglihat, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek psikologis meliputi kecerdasan atau intelijensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal juga terdapat 2 aspek atau 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial, yaitu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor dari lingkungan non-sosial, yaitu meliputi lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Lingkungan alamiah yaitu kondisi udara, penerangan saat belajar, dan sebagainya. Terus faktor instrumental yaitu meliputi hardware dan software. Hardware di sini yaitu berupa gedung sekolah dan alat belajar, sedangkan software berupa kurikulum, buku panduan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor materi pelajaran yaitu materi dan metode mengajar disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Jadi metode dan materi yang digunakan dalam belajar itu harus disesuaikan dengan usia anak, bagaimana perkembangan anak agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan pada makalah yang saya review materinya ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama adalah makalah disajikan secara lengkap. Setiap subbab mengandung penjelasan. Susunan makalah cukup rapi dan sistematis. Teori dipaparkan dengan pendapat lebih dari satu tokoh sehingga menambah wawasan pembaca. Kemudian isi dari makalah diambil dari berbagai sumber sehingga materi disajikan dengan rinci. Kemudian terdapat beberapa kekurangan juga pada makalah yang saya review. Yang pertama yaitu terdapat penulisan nama tokoh yang ditulis menggunakan huruf kecil. Ada beberapa poin dalam subbab yang harusnya menggunakan penomoran namun hanya menggunakan nomor biasa. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat beberapa kata asing yang belum tercetak miring. Nah, mengenai implementasi materi yang saya review ini yaitu materi belajar, di sini saya menjelaskan tentang peran keluarga dalam motivasi belajar anak. Nah, penanaman pendidikan dalam keluarga itu penting. Keluarga tetap merupakan bagian yang paling penting dari jaringan sosial anak. Sebab anggota keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan orang yang paling penting selama tahun-tahun formatif awal dalam proses pendidikan anak, khususnya anak usia prasekolah. Nah, betapa luasnya pengaruh keluarga pada anak, khususnya pada perkembangan dan pertumbuhan anak dalam proses pendidikan di lingkungan keluarga. Ada beberapa sumbangan yang paling umum dan penting yang diberikan keluarga pada perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan aman. Yang kedua, keluarga adalah sumber kasih sayang. Yang ketiga, bimbingan dalam pengembangan pola perilaku didapat dalam keluarga. Kemudian, perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan kehidupan sosial. Kemudian, bantuan dalam menetapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan anak.
Dan yang terakhir yaitu sumber persahabatan hingga mereka cukup besar untuk mendapat teman dari luar rumah. Nah, cukup sekian review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.